Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 7 MKW Putra yang Ustadz sayangi dan yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan proses kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Di pertemuan kemarin di hari Selasa kita sudah menyinggung tentang muqaddimah atau kata pengantar sebelum kita mempelajari mata pelajaran Nahwu yang hakikatnya termasuk dari pelajaran inti dari bahasa Arab itu sendiri, ya. Dan juga Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya bahasa Arab itu atau al-lughah al-arabiyah merupakan ilmu yang sangat luas, seperti lautan atau samudra yang sangat luas dan dalam. Di dalamnya terdapat ilmu-ilmu penting yang berdiri sendiri tetapi tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab, ya. Ada namanya ilmu nahwu sebagaimana di kitab. Silahkan adik-adik dibuka dulu kitabnya, ya, di halaman 3, ya, halaman 3 yang ada bahasa Arabnya itu. Kemudian ada 2 bagian ilmu penting, ya. Di antaranya ada ilmu nahwu, kemudian ada ilmu sorof, kemudian ada ilmu al-khiwar atau al-muhadatsah, percakapan, kemudian juga ada ilmu al-khat atau al-kitabah, kemudian juga ada ilmu al-qiraah, kemudian at-ta'bir, kemudian as-sama', kemudian juga ada ilmu al-balaghah wal adab dan yang lainnya. Itu tadi diantara ilmu-ilmu penting yang merupakan bagian-bagian dari ilmu bahasa Arab. Sedangkan di kita yang akan kita fokus pelajari bersama kalian adik-adik santri kelas 7 MKW yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah ilmu nahwu, ya. Baik, di sini silahkan kalian lihat bahasa Arab ada 2 cabang utama, yaitu yang pertama ilmu nahwu dan yang kedua ilmu sorof. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sorof? Kita lihat keterangan di bawahnya. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir al-kalimat, ya. Ingat ya, al-kalimat atau kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, maknanya ya kalimat. Tetapi kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah kata atau kata. Entah itu nama, atau entah itu kata benda dan yang lain, ya. Al-kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sesuai dengan IYD, misalnya kalimat sempurna, terdiri dari beberapa kata. Tapi dalam bahasa Arab, al-kalimah itu artinya adalah kata. Kemudian penulis Al-Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala memberikan kita sebuah permisalan atau contoh untuk mempermudah kita memahami makna ilmu nahwu, yaitu contoh kata Muhammad. Di sini secara asli, ya, bahasa Arab itu tidak memiliki syakal atau harokat, ya. Tetapi orang asli Arab, baik itu dari zaman Nabi Muhammad SAW atau para sahabat, karena mereka lahir, tinggal, dan wafat di daerah Arab, maka mereka sudah secara otomatis mahir dan bisa menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa ibu mereka, bahasa keseharian mereka, ya.
Muhammad. Berbeda dengan nanti Al-Quran yang terdapat harokat, syakal, waqaf, tanda-tanda yang tujuannya untuk mempermudah setiap orang untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Kita kembali ke contoh kata Muhammadnya. Sesuai tadi pengertian ilmu nahwu, yaitu tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau tentang perubahan harokat di akhir kata, gitu aja. Perubahan harokat atau syakal di akhir kata. Apa itu harokat? Harokat adalah dhammah yang dibaca U kalau di kita, atau fathah yang dibaca A, atau kasroh yang dibaca I. Ada tanda-tandanya. Kita lihat, kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadun. Nah, dun di sini dhammah tanwin. Ini dhammah tanwin. Kemudian berubah menjadi Muhammadan. Dan di sini fathah tanwin. Ya. Kemudian perubahan yang ketiga Muhammadin. Ya. Muhammadin di sini ada tanda kasroh tanwin. Ya, perubahan dari Muhammadun, dun, Muhammadan, dan Muhammadin din, yang yang an, yang in, itu namanya dalam ilmu bahasa Arab disebut ilmu nahwu. Karena tujuannya apa? Mempelajari tentang perubahan syakal atau harokat di akhir kata. Ya. Ustaz ulangi. Contoh di sini ilmu nahwu yang kita mempelajari sehingga nantinya kita bisa berbicara atau membaca tulisan Arab. Kenapa ini bunyinya Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin, sesuai dengan tandanya dan sesuai dengan amil atau pengaruh yang menyebabkan kata itu bisa berubah menjadi dhammah tanwin, fathah tanwin, dan kasroh tanwin. Begitu ya. Contoh yang lain misalnya nama Sholih. Ya, Sholih. Kita permisalkan seperti contoh di sini. Berarti menjadi Sholihun. Hun dhammah tanwin. Sholihan, han fathah tanwin. Sholihin, hin kasroh tanwin. Nah, itu contoh dari Ustadz untuk memberikan kalian pemahaman yang luas terkait contoh di ilmu nahwu. Karena tujuannya mempelajari perubahan harokat di akhir kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, di antara cabang ilmu yang termasuk bagian penting dalam bahasa Arab, yaitu ilmu shorof. Ilmu shorof. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu shorof? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Ingat, al-kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Ya, al-kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Berarti maknanya ilmu shorof yaitu ilmu yang bertujuan untuk mempelajari tentang perubahan bentuk dalam bahasa Arab terkait dengan kata, atau untuk mempermudah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Contohnya ada, yaitu di sini kata doroba yang artinya memukul. Doroba artinya memukul. Bisa berubah menjadi, di sini silahkan dilihat adik-adik sekalian, ada perubahannya dari yang satu, perhatikan hurufnya sama ya, tapi nanti bentuknya berbeda. Bisa menjadi 3 huruf, menjadi 4 huruf, 5 huruf, dan cara bacanya pun juga berbeda. Karena pengaruh apa? Pengaruh bentuk tadi. Kalau bentuknya berbeda, cara bacanya berbeda, maka arti atau maknanya juga pasti berbeda. Kita baca bersama-sama. Dari yang asalnya itu satu kata doroba, ini namanya dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Kalau yang tadi Muhammad itu artinya adalah nama atau kata benda. Tapi di sini adalah nama orang. Kalau yang di sini contoh dalam ilmu shorof adalah kata kerja. Doroba artinya memukul. Ya. Terdiri dari 3 huruf. Ba,
ro, dan ba. Al-ba. Baik. Kita lihat perubahannya karena menjadi banyak ya. Kemudian boroba awalnya menjadi buriba. Buriba, kemudian yabribu, kemudian boribun, kemudian mabrubun, kemudian borban, kemudian borbatan. Ustaz ulang. Dari yang asalnya itu satu kata, boroba, terdiri dari 3 huruf, ya. Karena nanti ini termasuk ilmu shorof yang tujuannya mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, maka dia nanti kata kerja boroba ini akan menjadi berubah bentuk. Kalau berubah bentuk, maka juga berubah cara membacanya. Kalau berubah cara membacanya, maka juga berubah apa? Makna atau artinya. Buriba di sini artinya adalah dipukul. Telah dipukul. Ya. Yabribu artinya yang sedang memukul. Kemudian boribun artinya orang yang memukul. Mabrubun artinya yang dipukul. Borban artinya suatu pukulan. Borbatan bisa diartikan suatu pukulan atau cara memukul. Ya. Perhatikan tadi dalam ilmu shorof, ya, ilmu yang mungkin barangkali lebih memerlukan pemahaman yang luas untuk mempelajarinya. Tapi ini karena apa? Saudaranya, bisa dibilang kakaknya ilmu nahwu, maka juga termasuk penting ya. Begitu adik-adik ya. Kita ulang lagi, kita santai belajar bersama. Nanti misalnya kalau adik-adik menemui kesulitan dalam muqaddimah ini, kita baru masuk di awal sesi dalam pelajaran ilmu nahwu, nanti silahkan ditanyakan ke Ustadz ya. Jangan merasa malu atau minder. Boroba dalam ilmu shorof karena dia tujuannya mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, maka dari satu kata bisa berubah bentuk menjadi mungkin lebih dari 3. Contohnya di sini buriba, yang telah dipukul, yabribu, yang sedang memukul, boribun, orang yang memukul, madrubun, yang dipukul, borban, suatu pukulan, borbatan, pukulan atau cara memukul. Ya. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan 2 bagian penting dalam ilmu bahasa Arab. Yang pertama ilmu nahwu dan yang kedua ilmu shorof ya. Kemudian agar lebih kita bisa memahami, Ustadz memberikan pertanyaan, nanti kita jawab bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Ya, jawabannya adalah ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat atau syakal di akhir kalimat atau di akhir kata. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kata Muhammad. Bisa berubah menjadi Muhammadun. Kemudian berubah menjadi Muhammadan. Kemudian berubah menjadi Muhammadin. Akhir dari huruf yang di huruf dal yaitu dun, kemudian dan, kemudian din, itu adalah objek atau bagian yang ilmu nahwu memiliki tujuan untuk mempelajarinya. Ya. Kenapa bisa dibaca dun? Kenapa bisa dibaca dan? Kenapa bisa dibaca din? Bentuknya sama, tetapi harokatnya mengalami perubahan. Itu di ilmu nahwu. Harokat artinya adalah syakal. Semacam cara membaca. Bisa dhammah u, bisa fathah a, bisa kasroh i. Ya, seperti itu. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu shorof? Jawabannya, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk al-kalimah atau perubahan
kata. Berikan contoh. Kita jawab, contohnya adalah kata doroba yang artinya memukul atau telah memukul. Karena ilmu sharaf objeknya terkait dengan perubahan bentuk. Perubahan bentuk ya, bukan perubahan harokat. Perubahan harokat di ilmu nahwu, ilmu sharaf perubahan bentuk. Maka tadi yang doroba bentuknya berubah. Kita lihat duriba, kemudian yabribu, kemudian doribun, kemudian matrubun, kemudian dorban, dan yang terakhir dorbatan. Susunannya berubah, cara membacanya juga berubah ya. Kemudian harokat di awal huruf, kemudian di tengah huruf, dan di akhir pun juga berubah. Intinya bentuknya sudah berubah ya. Itu ilmu sharaf. Sekarang pertanyaan terakhir agar kita jadi paham, apakah perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Jawabannya, perbedaannya ilmu nahwu tujuannya mempelajari tentang perubahan harokat dalam kata. Kalau ilmu sharaf tujuannya mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Begitu adik-adik santri kelas 7 MPW Putra yang Ustadz muliakan. Selesai materi kita untuk kali ini di hari Rabu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.